Kiai Haji Arsyad Tawil merupakan tokoh ulama sekaligus pejuang di Banten. Di Banten, tak banyak yang kenal siapa Kiai Haji Arsyad Tawil. Namanya tenggelam setelah Belanda membuangnya ke Manado, Sulawesi Utara pasca geger Cilegon tahun 1888. Namun, di Manado, ulama besar ini terus berkiprah kemudian ditokohkan. Tak banyak orang yang tahu selain sejarawan dan terus mencari jejak-jejaknya di pengasingan. Maka dari itu, kami mencoba menelusuri jejak beliau di Sulawesi Utara. Dari mulai Komo Luar, Kota Manado, Air Madidi, hingga tempat beliau dipenjara di Kemah Minahasa Utara. Hari ini kita menuju ke Manado dalam rangka nampak tilas mengenai Kiai Haji Arsyad Tawil, salah satu tokoh pejuang geger Cilegon, dan beliau adalah murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita rombongan 37 orang dan 5 orang sudah sampai terlebih dahulu, jadi totalnya dari rombongan kami adalah 42 orang yang mudah-mudahan dengan nampak tilas ini menumbuhkan semangat ya. Hari ini baru sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Nanti kita akan menuju ke Manado jam 6. Terima kasih. Nanti kita sudah sampai jam 10.30 waktu setempat, dan saat ini kita berada di Masjid Kiai Haji Arsyad Tawil untuk melakukan tahiyatul masjid, dan semoga perjalanan kita selalu dilancarkan selama beberapa hari di Manado. Terima kasih.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sudah sampai di makam dari Kiai Haji Arsyad Tauil. Jadi di makam ini kita bisa lihat, ya. Di belakang makam beliau juga ada makam istri daripada Hamengkubuwono ke-5 yang salah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi kita bisa lihat. Dan nanti kita juga akan bisa lihat di situ ada tugu, ada 3 tugu. Di mana 3 tugu itu 3 raja Buol Toli-Toli ya. Itu juga dikumpulkan, dan salah satu daripada raja itu minta bantuan, minta pendapat sama Kiai Haji Arsyad Tauil apakah mereka harus melarikan diri dari itu. Haji Arsyad Tauil bilang jangan, jadi lebih baik digantung saja. Jadi digantung, akhirnya 3-3-nya. Karena kenapa? Kalau beliau lari, otomatis masyarakatnya pasti akan kena dampaknya. Nah, ini kita lihat sini yuk. تعينونا تغيثونا بهمتكم وجدواكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا بلاغ مبين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا الله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الصالحين الأمور يا شيخ طويل نرجو منكم البركة إن شاء الله يا رب العالمين. Beliau lahir 1834 versi di buku, tapi tadi di fotonya 1840 dan di sini 1851. Tinggal nanti dari keluarga Manado mencari mungkin kebenarannya untuk lahirnya. Terus kemudian zaman dahulu ini makam ini pernah dibom oleh Belanda ya, tapi bagian sebelah sini kalau tidak salah itu tidak hancur. Sini, sebelah mana Bang Asad? Sini. Sebelah sini ya. Itu atapnya masih seng dulu. Atapnya masih seng, dibom Belanda tapi tidak hancur. Ada tanda jatuhnya bom di sini. Waktu itu atapnya masih seng. Dan waktu itu penyok itu ke bawah. Dan saya memang sempat lihat. Adik-adik saya juga sempat lihat, kakak saya juga sempat lihat. Tapi bomnya jatuh itu kita kan belum ada. Cuma tandanya yang sempat saya lihat gitu. Nah. Manado itu paling banyak. Menurut buku aslinya Defensa Revolt of Banten, pemberontakan petani Banten. Kata petani di sini ya untuk ya dapat diambil pengertian bukan ternyata Kiai Haji Dimyati Aulia Dimyati itu keturunan dari Mesir. Kementerian Agama saat ini yang dari itu diwakili oleh Utara itu. Citra ya.
lama tidak ada lubang-lubang itu namanya Bapak-bapak di depan sini bisa menyampaikan secara jelas. Walillahil izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil muhtaril ahadits, ada 12 orang dimakamkan di Manado, Tondano dan Kemah. Mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekir Cilegon 1888 terjadi 5 tahun setelah meledusnya Gunung Krakatau dan diilhami oleh para guru-guru besar di Masjidil Haram, termasuk Syekh Arsyad Tawil Manado Banten, belajar agama di Masjidil Haram bersama para alim ulama dan para kiai yang lainnya. Terutama guru-guru besar Masjidil Haram yang berasal dari Banten. Yang pertama, Syekh Abdul Karim Banten, guru mursyid dari tarekat dan juga mengajar agama di Masjidil Haram. Yang keduanya, Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena banyak menulis kitab-kitab yang berbahasa Arab, sampai 350 kitab yang dijadikan rujukan oleh para alim ulama di belahan bumi, sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani ini diberi julukan Imam Nawawi kedua. Beliau ini berpesan kepada segenap umat. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani ini pada saat itu membuat kitab-kitab, terus kemudian dikirim ke ulama-ulama Mesir. Saat itu ulama Mesir menolak tanpa dibaca. Dia bilang bahwa ini tulisannya orang Jawa Bagar. Jawa Bagar itu adalah Jawa sapi, jadi nggak perlu dibaca. Kemudian kitab-kitab ini dikembalikan kepada Syekh Nawawi Al-Bantani dengan bentuk kode-kode dengan 3 huruf. Kemudian sama Syekh Nawawi Al-Bantani dibalas dengan 2 huruf. Pada saat dibalas dengan 2 huruf, ulama-ulama Mesir terkaget-kaget, Pak. Berarti bukan ulama sembarangan yang bisa menjawab kode-kode saya. Kemudian diundanglah Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Nah, pada saat diundang ke Mesir ini, beliau meminta bantuan muridnya, yaitu Arsyad Tawil, dengan saling bersandiwara. Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi Arsyad Tawil, sementara Arsyad Tawil menjadi Syekh Nawawi Al-Bantani.
Mungkin secara umur tidak terlalu jauh seperti itu, karena beliau sama-sama dari Tanara dan masih ada kalian saudara. Pada saat datang ke Mesir, terus kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani itu duduk di bawah, Pak. Pakaiannya biasa, konon katanya. Terus kemudian yang menjadi jubir, yang menjadi ulamanya adalah yaitu Arsyad Tawil dengan berpakaian pakaian ulama duduk di atas. Ulama-ulama Mesir pada saat itu mengetes kehebatan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani yang diperankan oleh Arsyad Tawil. Pada saat itu pertanyaan-pertanyaan itu ditanya begitu banyak, kemudian Arsyad Tawil menjawab sebagai Syekh Nawawi ini, Pak, pertanyaan-pertanyaan ini tidak perlu saya menjawab, cukup dijawab oleh pengawal saya saja. Padahal ya pengawalnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani gurunya. Jadi pada saat itu ulama-ulama Mesir bilang bahwa kalau pengawalnya aja seperti itu, apalagi yang dikawal. Semenjak itu mungkin juga ada keterkaitan. Akhirnya Mesir adalah salah satu negara yang mendukung Indonesia untuk pertama kali.